Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Ibu harap Ananda semuanya dalam keadaan sehat. Nah, tetap semangat belajar untuk hari ini walau belajar dari rumah. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, memakai masker, dan jangan lupa menjaga jarak agar kita dan keluarga kita terhindar dari COVID. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, pengertian sifat mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ananda harus bisa menjelaskan apa itu pengertian sifat mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, macam-macam sifat mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ananda harus bisa mengidentifikasi apa itu macam-macam sifat mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, contoh orang yang beriman kepada sifat mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ananda harus bisa menyebutkan contoh orang yang beriman kepada sifat mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita sudah belajar sifat wajib bagi Allah. Nah, sekarang kita masuk pengertian sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Selanjutnya, macam-macam sifat mustahil bagi Allah. Kemarin Ananda sudah belajar sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat mustahil bagi Allah ini kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, Adam, yang artinya tidak ada. Yang kedua, hudus, yang artinya baru. Yang ketiga, fana, yang artinya rusak. Yang keempat, mumattalatu lil hawadithi, yang sama dengan makhluknya. Yang kelima, ihtiyaju lil ghairihi, yang artinya membutuhkan orang lain. Yang keenam, ta'addud, yang artinya berbilang. Ajazun, yang artinya lemah. 8. Karoha, artinya terpaksa. 9. Jahlun, artinya bodoh. 10. Mautun, artinya mati. 12. Summum, artinya tuli. 12. Umyun, artinya buta. 13. Bukmum, artinya bisu. 14. Ajizan, artinya yang lemah. 15. Mukroha, artinya yang terpaksa. 16. Jahilan, artinya yang bodoh. 17. Maitan, artinya yang mati. 18. Asomu, artinya yang tuli. 19. A'ma, artinya yang buta. 20. Abkam, artinya yang bisu. Nah, Ibu harap Ananda menghafalkan sifat-sifat mustahil bagi Allah ini. Ada berapa? Ya, ada 20 sifat mustahil bagi Allah. Selanjutnya, pengertian dari sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat kebebasan Allah, yaitu kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam.
Jadi sifat jaiz bagi Allah diartikan sebagai kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan atau mutlak. Selanjutnya, macam-macam sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Dalil Quran surat Al-Qasas ayat 68. Mari kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Quran surat Al-Qasas ayat 68. Maksud ayat ini menjelaskan bahwa apa yang hendak diciptakan Allah Subhanahu wa taala tergantung pada kehendaknya semata. Allah Subhanahu wa taala memilih sesuatu sesuai kehendaknya dan tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhi. Yang kedua, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Dalilnya Quran surat Ali Imran ayat 26. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksud dari ayat ini adalah semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naiknya seseorang ke derajat yang tinggi atau turunnya dari derajat yang tinggi ke derajat rendah tidak terlepas dari kuasa dan kehendaknya. Selanjutnya, contoh orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Yang pertama, percaya akan adanya Allah. Kita harus menjauhkan diri dari sifat yang tidak percaya kepada Allah. Yang kedua, meyakini segala alam semesta dan seisinya diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah, kecuali zat Allah yang kekal, tidak mengalami perubahan. Nah, sekian pembahasan materi dari Ibu harap Ananda semua sudah paham. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.